Tanaman yang memang ditanam pada musim hujan, sehingga ada satu istilahnya kuning dan keriting ya, tapi sudah diupayakan. Dan semangatnya, yang penting itu semangatnya luar biasa. Dan ini kurang lebih ada 2.500 pohon, 2.500 pohon. Dan ya mudah-mudahan nih yang sudah berbuah meskipun pada keriting dan sebagainya. Tuh buahnya sudah nampak ya. Sudah bersama Ipung Piknik. Aku saat ini sedang wisata edukasi khususnya pertanian ya. Karena pemerintah sekarang sedang menggencarkan bagaimana swasembada pangan dan sebagainya. Saya ingin memperlihatkan bagaimana usaha para petani ini khususnya di cabai ya. Kita akan melihatkan mulai dari proses pendederan, kemudian pengolahan tanah dan penanaman, serta hasilnya seperti apa nanti kita akan lihat ya. Yuk kita lihat dulu ke pendederan ya, pendederan cabai, khususnya cabai rawit. Wah, mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini boleh dikatakan satu pendederan yang cukup serius ya, karena ini dikhususkan tanahnya saja, ini tanah yang masih murni sebenarnya, tanah masih murni ya. Kemudian disaring begitu, diayai bahasa Jawanya ya. Jadi lembut seperti ini. Nah, ini campuran antara tanah, ini hasil yang tidak besar-besar ya, yang besar-besar setelah diayai. Nah, ini yang lembut. Yang lembut ini terdiri dari tanah dasar, kemudian dikasih kotoran kambing begitu ya, tapi yang sudah difermentasi, sudah digiling, difermentasi, dan ini juga dicampuri dengan sejenis mikroba. Nah, ini mbaknya ini, nah ini sedang mewadahi, bahasa Jawanya mewadahi ya, satu tempat yang cukup kayak polybag tapi kecil gitu ya, ukuran terkecil. Jangan lupa dilubangin ini ya. Nah, ini satu persatu. Memang tidak mudah jadi petani itu ya, harus telaten, rajin ya. Nah, ini yang sudah terkumpul hasilnya semacam ini ya, sudah terkumpul semacam ini. Dan ini peralatannya yang akan dipakai karena skalanya cukup lumayan ya. Ini untuk keperluan sendiri nih, keperluan sendiri. Nah, ini yang sudah mulai dimasukin cabai ini. Sudah masuk biji-biji cabai, sudah dimasukkan di sini. Kemudian prosesnya nanti ditutup ya, pakai kertas yang kedap cahaya. Ini atasnya juga pakai plastik UV ya, pakai plastik UV. Dan ini cukup keren, ini tidak pakai bambu tapi sudah pakai galvalun ya. Nah, ini sudah mulai nampak, ada yang sudah tumbuh nih, sudah meringis ya, sudah ada yang nampak tumbuh ya. Ini beberapa sudah kena, baru saja, belum ada seminggu ini, belum ada seminggu ya. Kita memang memerlukan satu proses yang cukup jelimet. Cabai ini cukup jelimet, tapi kalau harganya lagi bagus, wah, petani akan makmur ya. Kita akan lihat di lahan, persiapan lahan seperti apa dan sebagainya. Yuk kita lihat. Nah, ini lahan, sebenarnya bukan lahan sawah ya, tapi lahan pekarangan. Lahan pekarangan, tapi kita oleh petani kita buat untuk nanam cabai ya. Jadi semacam ini. Bulutannya cukup tinggi. Ini sekitar ya 40 sampai 50 cm setiap bulutannya ya. Ini produknya cukup lama, memerlukan waktu hampir 1 bulan
prosesnya bisa 1 bulan. Karena ini tadinya tanah yang memang tegalan, dirombak sedemikian rupa, dan ini asalnya seperti biasa lah. Ini pertama dikasih dolomit, kasih dolomit dulu untuk menetralkan supaya tidak terlalu asam begitu, tergantung kebutuhan sebenarnya jumlahnya. Kemudian juga ada abu, bisa abu sekam, bisa juga ada di sini penggunaan abu arang, abu arang. Kemudian juga di atasnya ada kotoran hewan yang digiling, difermentasi, kemudian ditaburkan. Jadi 3 lapis. Pertama membuat gulutan, kemudian ditabur dengan dolomit, kemudian diberi arang, ya, arang sekam boleh, atau arang dari pembuatan arang, sisa-sisa itu. Kemudian baru diberi dengan pupuk kandang dan nanti ditutup. Nah, ini yang sudah ada hasilnya. Sudah hasilnya semacam ini. Ini hasilnya, ya. Ini hasilnya dari 3 komponen itu. Ini nanti siap untuk ditutup dengan mulsa. Ya, ini cukup tidak terlalu luas, tapi lumayan lah. Ini kalau 1.500 masuk, ini 1.500 batang atau pohon masuk, ya. Itu posisinya seperti itu, ya. Nanti kita akan lihat menuju bagaimana yang sudah diberi mulsa, Yuk kita lihat yang sudah diberi mulsa seperti apa. Nah, saat ini kita sudah mendekati ke lahan. Tuh, lahannya luas sekali ya. Itu yang sudah dikasih mulsa. Ya, tadi kita mau mencontohkan yang masih diolah lahan yang sudah dikasih mulsa itu. Ya, kita akan ke sana, ke lokasi untuk melihat bagaimana cara memberi mulsanya. Oh, itu cabai semua itu. Luar biasa ini. Ya, ini gerakan yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan pasar untuk permintaan cabai yang cukup besar. Ya, ini contoh abu. Ini abu yang digunakan ya dari gagang padi atau damen begitu. Ini yang sudah dibakar ya, dijadikan abu, dan ini nanti bisa ditaburkan untuk netralisir di bulutan-bulutan yang akan ditanamkan yang tadi saya sampaikan tadi. Yuk kita akan lihat ke sana ya, yang sudah diberi mulsa. Ya, saat ini tuh masih ada rekan-rekan kami yang masih membuat bulutan ya, yang akan ditanami cabai. Ini cukup luas ini sekitar ya 20-an ribu lah total ya, karena ini para anggota petani dari Koperasi Agrotani Manunggal yang ada di Dusun Setro di Kabupaten Semarang ya. Itu yang kita akan lihat yang sudah akan diberi mulsa seperti apa. Yuk kita lihat ya. Jadi ini yang sudah diberi mulsa. Ini sebentar lagi akan ditanam, sudah ada pupuknya. Ini beri NPK, ini ada NPK nih ya, ada NPK di sini ya, yang sudah disiap untuk diberi unsur-unsur yang disiapkan ya. Nih cukup luas ya, itu masih dikerjakan. Luar biasa. Ini Setro menyambut baik dengan adanya kebutuhan pangan, khususnya pemenuhan cabai. Ini merupakan cabai rawit merah yang ditanam, cabai rawit merah.
sebagian yang sudah ada yang eh, tertanam dan sudah hampir berbuah. Kita saksikan sama-sama. Nah, ini base camp ya, base camp semacam gubuk ya untuk tempat peristirahatan para pekerja petani untuk berkolaborasi ya di sini untuk berdiskusi dan sebagainya. Di sini juga sudah ada beberapa peralatan yang cukup mekanis sebenarnya. Di sini sudah ketika olah tanah sudah menggunakan mekanis ya. Ini contoh peralatannya ini ya, yang untuk menggelut itu menggunakan traktor ini untuk menghancurkan dari yang rumput dan sebagainya. Nah, di sini dan itu sedang dikerjakan ya. Ini yang sudah ditutup tadi, sudah ditutup oleh mulsa. Nah, sekaligus kita akan menyaksikan yang sudah siap berbuah. Yuk kita lihat bersama-sama. Ini bibit-bibit yang sudah siap tanam tadi yang mau dimasukkan di polybag ini ya. Ini satu satu ini ya yang sudah siap akan ditanam di lubang-lubang polybag yang sudah dibuka ya. Ini merupakan satu ya wisata edukasi begitu ya, pembelajaran. Siapa tahu para pemirsa tertarik ya ingin belajar, bisa ke Setro, ke Koperasi ATM namanya, Agro Tani Manunggal. Nah, di sini sudah banyak anggota yang tergabung. Mudah-mudahan di sini menjadi sentra daripada cabai rawit merah. Yuk kita saksikan yang sudah siap berbuah. Ini tanaman yang memang ditanam pada musim hujan, sehingga ada satu istilahnya kuning dan keriting ya, tapi sudah diupayakan. Dan semangatnya, yang penting itu semangatnya luar biasa. Dan ini kurang lebih ada 2.500 pohon, 2.500 pohon. Dan ya mudah-mudahan nih yang sudah berbuah meskipun pada keriting dan sebagainya. Tuh buahnya sudah nampak ya, ini mudah-mudahan bisa ya keluar per batangnya ini bisa ya 0,75 kilogram lah ya, sampai nanti habis panen gitu, masa panen, karena ini cukup panjang usia ini bisa sampai 60 kali petik, diharapkannya bisa di atas itu ya, seminggu 2 kali loh petiknya. Oh apa enggak cuan. Weh, keren pokoknya. Petani harus makmur ya. Petani adalah pengusaha yang kaya raya, yang sukses, dan ya memang harga begitulah, kalau pasti akan menikmati harga bagus, harga jelek ya, tapi ini sangat luas sekali ya, sangat luas sekali. Tidak hanya di sini saja, ada beberapa tempat yang memang masih para anggota ini mengerjakan menanam cabai rawit merah ya. Ini sudah mulai lah, nanti mudah-mudahan di awal Januari itu sudah mulai menikmati panen perdana begitu, yang sudah merah-merah. Dan ini memang banyak curah hujannya mulai pada bulan November 2024 ini baru mulai. Dan ini ya karena saking semangatnya, banyak support yang bisa masuk ke sini dari perguruan tinggi juga ada, kemudian dari desa juga mensupport ke koperasi ini, yang menjadi satu hal yang membanggakan dari kami masyarakat yang peduli dengan petani ini. Semangatnya lur, yang luar biasa lur, ini mantap sekali. Wah tuh ya kan? Pengairannya di atas ya, disiapkan untuk memperoleh pengairan yang bagus ya.
Ini tidak lain karena keinginan ya dari para petani sendiri di anggota koperasi, dan juga menjadi satu yang jelas pasarnya ini sudah ada yang terima. Nah, ini pasarnya sudah ada yang terima ya dari apa namanya hasil dari koperasi ini, para petani ini luar biasa ya. Kita saksikan, kita doakan semoga hasilnya sangat bagus, harganya bagus, petani cabenya juga menikmati cuan atau apa penghasilan begitu ya, penghasilan yang memadai begitu. Sehingga oh ya, di sini banyak anak-anak muda yang terlibat. Ini dalam rangka untuk menggerakkan anak-anak muda yang terlibat di dalam usaha cabai rawit merah di Setro Ungaran, Kabupaten Semarang ya, begitu. Yuk.